Halo semuanya, perkenalkan saya Anggisa Fitri Faisal. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, hari ini saya sedang berada di Danau Tasikardi yang menjadi salah satu ikon sejarah dari Banten nih. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait sejarah danau ini. Jadi pastiin untuk tonton sampai akhir ya. Nama Danau Tasikardi ini berasal dari bahasa Sunda. Kata Tasik berarti air dan Ardi berarti taman. Jadi secara keseluruhan Tasikardi berarti taman air. Danau ini berlokasi di kawasan Banten Lama, Desa Margasama, Kecamatan Keramatwatu, Serang, Banten, dan dibangun pada abad ke-16. Danau Tasikardi ini merupakan danau buatan yang dibuat pada masa Raja Banten kedua yaitu Maulana Yusuf. Luasnya sekitar 6,5 hektar. Awalnya Danau Tasikardi ini dibangun untuk persembahan kepada ibunya, Ratu Ayu Kirana. Tujuan dibangunnya danau tersebut sebagai tempat menyepi atau berkerat sang ratu, yang mana berada di tempat kecil di tengah danau yang disebut Pasangkerahan. Selain itu, air danau Tasikardi yang bersumber dari sungai Cibanten ini juga berfungsi sebagai irigasi untuk sawah para sultan. Kemudian, pada abad ke-17, pihak kerajaan menemukan teknologi modern berupa pipa terakota yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Keraton Surosowan. Teknologi modern yang dimaksud yaitu penyaringan dari air sungai menjadi air bersih, yang mana ini masuk seiring dengan masuknya Eropa ke Indonesia. Air disaring dengan 3 filter yang bernama pangandilan. Bentuknya itu seperti kolam dan ada bangunan yang bentuk atasnya seperti banker. Pangandilan pertama yaitu pangandilan abang, lalu selanjutnya ada pangandilan putih, lalu yang terakhir itu ada pangandilan emas yang lokasinya berada di Masjid Agung Banten. Melalui pemfilteran ini, air yang sebelumnya keruh berubah menjadi sangat jernih. Selain itu, danau ini juga mempunyai fungsi lainnya. Danau Tasikardi ini sering digunakan untuk menjamu tamu kehormatan atau tamu kenegaraan. Tepatnya yaitu di tengah danau, ada sekotak lahan atau bisa disebut pulau. Di sanalah para tamu dijamu, disuguhi makanan-makanan khas kuliner Banten, yang mana khususnya itu pada masa Sultan Muhammad Syifa Jainul Asyikin. Fungsi lainnya lagi, pulau tersebut juga digunakan untuk mengasingkan putri-putri keraton sebagai hukuman jika mereka melakukan kesalahan dan dikembalikan lagi saat masa hukumannya selesai. Dan saat ini, Danau Tasikardi sudah berkembang menjadi objek wisata, observasi, penelitian, dan budaya di Banten. Lucu banget loh. Kita sebagai generasi muda harus mengenal sejarah untuk menyayangi dan melestarikan budaya yang tertinggal di kita. Nah, itu informasi-informasi terkait sejarah dari Danau Tasikardi ini. Gimana, kamu udah tahu sebelumnya atau baru tahu nih? Kalau ada informasi yang kamu tahu tapi belum ada di video ini, boleh sampaikan di komen ya.